Selamat pagi untuk seluruh anak-didik kami. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran IPA pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan atau menyelesaikan soal latihan yang sudah Bapak kasih kemarin, karena Bapak lihat masih banyak yang kurang paham, ya. Terbukti dengan satu sedikit yang mengumpulkan, yang kemudian kedua mengumpulkan pun masih banyak yang salah. Nah, yang soal-soal yang kita bahas hari ini adalah tentang persilangan monohibrid dan hibrid, karena itulah yang kita pelajari waktu SMP. Nah, kita masuk langsung soal yang pertama, ya, tentang persilangan monohibrid. Ini Bapak kasih soal latihannya pada 23 September 2020. Banyak yang belum ngumpulin, ya. Tapi kalau sudah siap ini, Bapak jelaskan, dikumpul pun tidak boleh lagi, tidak Bapak terima. Nah, soalnya, pada persilangan monohibrid dominan penuh, kacang ercis berbiji bulat, B besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput, B kecil, di mana biji bulat dominan terhadap biji keriput. Tentukanlah rasio genotip dan fenotipnya pada keturunan pertama atau F1 dan keturunan kedua atau F2-nya jika sesama F1 dikawinkan. Artinya F2 itu jika sesama F1-nya dikawinkan, ya. Nah, kita lihat jawabannya. Jawab parentalnya tadi B besar, B kecil, bulat, keriput, ya. Gametnya B besar, di sini B kecil. Maka F1-nya seluruhnya itu adalah B besar, B kecil. Genotipnya, ya. B besar, B kecil. Fenotipnya apa? Biji bulat. Kenapa? Karena ini dominan. B besar ini dominan, B besar ini bulat, ya. Jadi dominan dia. Maka yang resesifnya tertutupi, yaitu keriput. Maka 100% keturunan pertamanya itulah biji bulat, kacang ercis berbiji bulat. Nah, bagaimana jika F1 biji bulat ini disekawinkan dengan sesamanya? Kita boleh dia sebagai P2, parental kedua, atau orang tuanya, ya, induknya. B besar, kita silangkan sesamanya. Maka gametnya adalah B besar, B kecil, di sini juga sama, B besar, B kecil. Bagaimanakah F2-nya? Nah, kita lihat di papan catur berikut, ya. Nah, jantannya B besar, B kecil tadi, betinanya B besar, B kecil. Maka B besar, dihasilkanlah B besar, B besar dengan B kecil, B besar, B kecil dengan B besar, B besar, B kecil dengan B kecil. Maka inilah semua genotipnya, keturunannya, ya. Maka rasio genotipnya B besar itu 1, B besar, B kecil itu ada 2, B kecil ada 1. Nah, fenotipnya yang ada B besar itu karena dia dominan berarti dia bulat. Maka yang biji bulat itu ada 3. 1 tambah 2 ada 3, itulah fenotipnya. Sedangkan biji keriput itu hanya 1. Begitulah cara menyelesaikan soal-soal tentang persilangan monohibrid dominan penuh, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat persilangan dihibrid pada 29 September kemarin. Tanaman mangga berdaging tebal rasa manis dihibrid 2 sifat beda. Maka di sini sifat bedanya adalah daging yang tebal dan juga rasanya, ya. Ketebalan daging dan juga rasa. Rasa asam T besar, M kecil dengan mangga berdaging tipis rasa manis T kecil, M besar, ya. Ini kalau kita lihat berarti berdaging tebal T besar dominan terhadap berdaging tipis T kecil.
rasa manis dominan terhadap rasa asam. Sudah, kita lanjut. Disilangkan sehingga menghasilkan F1 semua tanaman mangga berdaging tebal rasa manis. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Ini heterozigotimnya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan rasio genotif dan fenotip pada F2 ya. Nah, kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. P1-nya tadi kita mulai dari awal ya, walaupun di sini sudah dibuat F1-nya keturunan pertama, tetapi kita mulai dari awal. Dari mana bisa dapat ini? Supaya bisa lebih mengerti. P1-nya tadi T besar, M kecil, kita silangkan dengan T kecil, M besar. Maka genotipnya untuk ini genotipnya T besar, M kecil, sedangkan ini T kecil, M besar. Maka keturunannya tadi katanya atau F1-nya T besar, T kecil, M besar, M kecil. Nah, ini tebal tadi dominan terhadap tipis, manis dominan terhadap asam, maka fenotipnya itu tebal manis 100% lah, buahnya itu tebal rasa manis. Nah, bagaimana jika ini lagi kita silangkan? Ya, kita buat dia sebagai parentalnya. Sesama F1 kita silangkan, itulah sebagai induk pada persilangan kedua. T besar, T kecil, M besar, M kecil kita crosskan dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil. Kita lihat, maka gametnya T besar, M besar, ini T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Itulah gametnya. Nah, di sini pun sama, ya. T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Nah, bagaimana mencari ya keturunannya? Hasil persilangannya bisa kita cari dengan menggunakan metode papan canter berikut. Kita lihat gametnya tadi, yang jantannya T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Betina juga demikian, T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, T kecil, M kecil. Maka kita silangkan dia, ya. T besar, M besar dengan T besar, M besar, dihasilkanlah T besar, M besar, M besar. T besar, M besar dengan T kecil, M besar, T besar, T kecil, M besar, M besar. Begitu seterusnya sampai di sini. T kecil, M kecil, T kecil, M kecil. Ini dihasilkanlah T kecil, M kecil, M kecil. Nah, itulah cara ya menghasilkan persilangannya dengan papan catur. Nah, kita lihat rasio genotipnya. Maka kita identifikasi dulu genotipnya ya. Genotipnya yang dihasilkan T besar, M besar, M besar. Kemudian T besar, M besar, M kecil. Ada 2. Langsung kita hitung saja. Ini tadi ada 1. T besar, T kecil, M besar, M besar. T besar, T kecil, M besar, M besar. Ada 2 juga ini. Ada perbandingannya. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Itu ada 4. T besar, M kecil itu ada 1. T besar, T kecil, M kecil, ya, itu ada 2. Yang ini dengan yang ini. Kemudian T kecil, M besar ada 1. T kecil, M besar, M kecil, itu ada 2. Ini. T kecil, M besar itu ada 1. Nah, bagaimana cara mencari rasio fenotipnya? Nah, tadi T besar tebal dominan terhadap T kecil. Artinya
Kalau ada T besar di genotifnya itu berarti T kecilnya tidak nampak, ya. M besar yaitu rasa manis dominan terhadap M kecil atau dengan kata lain, jika ada M besar di genotifnya itu berarti dia rasa manis. Maka kita lihat dulu tebal manis berarti T besar M besar. Yang mana saja yang ada T besar M besar? Ini ada 1, ini juga T besar M besar ada 2, T besar M besar ada 2 lagi, T besar M besar ada 4 lagi. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tebal yang manis. Kemudian tebal asam berarti tebal T besar, ya. Asam M kecil. T besar M kecil 1, T besar T kecil M kecil ada 2 di sini. Berarti ada 3 tebal, ya, tapi asam dia M kecil. Kemudian tipis manis. Tipis tadi T kecil berarti manis M besar ini, ya. Ada 3 ini. Ini 1, T kecil, M besar M kecil. Ini M besar ya. Dikumpulkan ini ada 3 yang tipis manis. Kemudian tipis asam. T kecil, M kecil ada 1. Jadi perbandingan fenotifnya 9:3:1. Itulah cara mencari rasio fenotif dari rasio genotif. Kita lihat di yang mana dia yang dominan, ya, yang mana dia resesif. Sekali lagi, dominan disimbolkan dengan huruf besar, resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Maka biasanya dominan itu menutupi yang resesif, ya. Itu dia. Nah, satu lagi tentang penentuan golongan darah. Ini soal hari Rabu 7 Oktober 2020. Seorang wanita bergolongan darah, ya, AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Bagaimanakah sifat golongan darah pada anak-anaknya? Jawab. Kita lihat parentalnya tadi wanita golongan darah AB, prianya golongan darah O, ya. Kita lihat, maka kode gen untuk golongan darah AB kemarin itu sudah kita pelajari IA IB, sedangkan kode gen untuk golongan darah O I kecil. Maka kita tentukan gametnya. Gamet untuk golongan darah AB IA dengan IB. Untuk golongan darah O I kecil, ya. Maka keturunannya bisa ditentukan dengan menggunakan metode papan catur seperti berikut ini. Tadi wanitanya IA IB, itu gametnya, laki-lakinya I. Maka kita silangkan I A I dihasilkanlah I besar A besar I besar B besar silangkan dengan I dihasilkanlah I besar B besar I. Maka kemungkinan golongan darah anaknya adalah I besar A besar I kecil, ini merupakan golongan darah A. I besar B besar I kecil ini merupakan kode gen untuk golongan darah B. Jadi kemungkinannya masing-masing 50% karena hanya ada 2 kemungkinannya. Nah, begitulah cara menentukan golongan darah, ya, pada keturunan. Nah, boleh juga nanti kamu coba ya, katakanlah untuk mengetahui golongan darahmu, ya. Coba cari nanti berdasarkan golongan darah orang tua kalau tahu mereka, ya. Kalau nggak tahu, ya, apa boleh buat, ya. Baik, itulah yang bisa jelaskan pada pagi hari ini. Yang lainnya silakan kamu pelajari. Pada umumnya hampir sama seperti ini, ya. Karena kalau kita di SMP ini masih persilangan monohibrid dan dihibrid. Belum sampai kita ke persilangan polihibrid, ya.
atau lebih dari 2 sifat beda. Nah, besok kita akan ulangan hari yang kedua.